I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita minggu pagi ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Dan kiranya kita terus bertumbuh secara sehat, bertumbuh menjadi dewasa di dalam rohani kita. Karena kita membaca Alkitab setiap hari dan memiliki waktu bersaat teduh dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya terus mengingatkan bahwa kita masih dalam suasana pandemi penyakit. Sebab itu jagalah kesehatan kita masing-masing. Tetap menggunakan masker saat keluar dari ruangan. Penggunaan masker yang benar adalah dengan menutupi bagian hidung dari atas sampai dengan di bawah dagu. Dan seringlah membasuh tangan kita dengan hand sanitizer atau dengan air yang mengalir dan sabun. Karena kita sekarang sudah mulai bersalaman atau bersentuhan jari ketika bertemu dengan orang lain. Dan ingat, jaga jarak, terutama dengan orang-orang yang belum kita kenal, supaya kita tetap sehat dan orang lain juga sehat. Kita percaya bahwa wabah penyakit ini akan segera berakhir. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki pelajaran yang kedua dari pelajaran sekolah minggu kita. Dan pelajaran kedua ini berjudul Mari Memuji Tuhan, diambil dari kitab Mazmur pasal 134, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari membuka Alkitab kita untuk siap membaca firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berdoa untuk mengawali pembelajaran Alkitab kita pada minggu pagi ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih karena kami diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan belajar firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mau memuji Tuhan, seperti yang diajarkan dalam kitab Mazmur 134 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bapa, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca Alkitab kita bersama-sama. Mazmur 134 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur ini tentang nyanyian ziarah. Mari kita mulai membaca. 1, 2, 3. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah orang yang senang mendengarkan pujian. Kita juga menjadi orang yang suka memuji Tuhan. Dan pujian-pujian yang kita naikkan bisa berupa kesaksian buat orang lain. Nah, lagu nyanyian pujian kita nomor 35 mencatat syair sebagai berikut. Dan mari kita menyanyikan bersama-sama nyanyian pujian nomor 35 yang berjudul Aku Ingin Menyanyikan. Nyanyian pujian nomor 35, Aku Ingin Menyanyikan. Aku ingin menyanyikan kisah-Mu ya Masih. Surga indah ditinggalkan, tersalib di Kalvari. Ya, aku ingin menyanyikan kisah-Mu ya Masih. Ya, bersama kaum tebusan pada pantai surgawi. Ku sesat bagaikan domba, hidupku tak menentu. Tapi Yesus Sang Gembala meluruskan jalanku. Ya, ku ingin menyanyikan kisah-Mu ya Al-Masih. Ya, bersama kaum tebusan pada pantai surgawi. Ya, terima kasih. Kita semua senang menyanyi, memuji Tuhan.
Dan pujian kita bisa menjadi kesaksian cerita tentang Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita suka menyanyi dan setiap orang bebas untuk menyanyi. Pertanyaannya adalah, seberapa sering kita menyanyikan pujian bagi Tuhan? Apakah nyanyian kita hanya sekedar saja, atau memang kita tujukan untuk memuji Tuhan Allah kita dengan segala kebesarannya? Nah, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 134 ayat 1 sampai 3 yang akan membawa kita kepada pemahaman bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan atau tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, sungguhkah saat kita memuji Tuhan dengan nyanyian, maka kita melakukannya dari hati yang terdalam. Dalam arti dengan kesungguhan hati dan jiwa kita mau memuji Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh. Harusnya demikian yang kita lakukan ketika kita menyanyikan pujian untuk Tuhan. Yang kedua, apakah alasannya saat orang menyanyi bersama jemaat, ada yang tidak mau menyanyikan pujian bagi Tuhan di dalam gereja, di dalam persekutuan? Kenapa? Ada orang yang tidak mau menyanyi atau ikut bernyanyi. Harusnya semua orang bernyanyi untuk memuji Tuhan, apalagi dalam perkumpulan jemaat, dalam ibadah bersama. Semua orang harusnya menyanyi untuk memuji Tuhan. Baik, pelajaran kita yang berjudul Mari Memuji Tuhan dari Mazmur 134 ayat 1 sampai 3, ada 3 kebenaran yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Mari melihat kebenaran yang pertama dari Mazmur 134 ayat yang pertama, kita memuji Tuhan. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Berbicara tentang memuji, manakah yang kita pilih? Diejek atau dijelekan, atau suka dipuji dan diapresiasi, atau kata lainnya dihargai? Mana yang kita pilih? Pasti Bapak, Ibu, dan saya, kita semua ingin dipuji. Kita ingin diapresiasi segala hal yang baik yang sudah kita perbuat. Dalam segala keberadaan kita, anak cucu kita, usaha atau pekerjaan kita, dan sebagainya, kita ingin dipuji atau diapresiasi. Nah, dalam Mazmur 134 ayat 1 di situ dituliskan bahwa pemazmur mengajak hamba-hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Ya, mengapa harus memuji Tuhan? Alasannya, Tuhan memang yang layak dipuji. Dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dia yang menciptakan langit bumi ini serta segala isinya, termasuk kita yang ada di dalamnya. Tidakkah kita patut memuji Tuhan yang maha kuasa itu? Pemazmur dalam Mazmur 134 ayat 1 ini mengajak para hamba Tuhan tidak hanya pagi hari atau siang hari dalam memuji Tuhan, tetapi malam pun adalah waktu yang layak untuk memuji Tuhan. Hal ini membawa kita kepada pemahaman yakni memuji Tuhan tidaklah terbatas waktu. Kita dapat memuji Tuhan kapanpun. Ayat ini mengingatkan juga untuk memuji Tuhan bukan hanya sekedar menyanyi. Karena kalau hanya sekedar menyanyi, banyak orang bisa melakukannya. Tetapi penekanan yang utama adalah bagaimana nyanyian kita adalah untuk memuji dan meninggikan Tuhan Allah kita yang maha kuasa. Hal ini mengingatkan bahwa betapa pentingnya memuji Tuhan dalam setiap waktu untuk menyatakan kekaguman dan hormat kita kepada Tuhan Allah, pencipta dan penebus dosa kita yang telah memberikan keselamatan bagi kita yang percaya. Memutarkan ketulusan hati harus kita lakukan. Kebenaran yang kedua tentang pelajaran kita mari memuji Tuhan, yaitu memuji Tuhan bersama di rumah Tuhan. Mazmur 134 ayat yang kedua. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Di manakah kita bisa memuji Tuhan? Jawabannya adalah di mana saja
kita bisa memuji Tuhan, itu adalah jawaban yang benar. Secara khusus, di dalam Mazmur 134 ayat 2 dituliskan, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Di sini pemazmur mengajak hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan untuk memuji Tuhan. Di mana? Di tempat kudusnya, yakni di rumah Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, kita diajak untuk selalu memuji Tuhan di rumah Tuhan, di tempatnya yang kudus ini. Dalam konteks ayat ini, menceritakan bagaimana para pelayan rumah Tuhan, yakni para imam atau orang-orang Lewi, atau sekarang ini para pendeta yang menjaga rumah Tuhan, yang melayani di rumah Tuhan, dipanggil untuk tidak menyia-nyiakan waktu mereka dengan hal yang sia-sia, seperti ngobrol atau malah digunakan untuk tidur. Namun sebaliknya, kita semua para hamba Tuhan bisa menggunakan waktu kita untuk memuji-muji Tuhan di rumah Tuhan. Kita melakukan hal yang indah kalau kita memberikan waktu kita sebelum ibadah atau sebelum acara kegiatan di gereja untuk menyanyi memuji Tuhan. Dan ketika acara di gereja dimulai, kita bisa bersama-sama dengan yang lain memuji Tuhan. Kita bisa juga bersama dengan keluarga atau kelompok kita memuji Tuhan. Ketika kita menyanyi, memuji Tuhan di rumah Tuhan, tentulah orang yang mendengar tidak akan merasa terganggu atau merasa asing saat kita bernyanyi dan mereka mendengarkan nyanyian kita. Karena kita bernyanyi di gereja dan orang akan menganggap wajar ada nyanyian yang terdengar di gereja. Saat kita memuji Tuhan di rumah Tuhan, maka kita telah memanfaatkan waktu kita bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kebenaran yang ketiga, mari memuji Tuhan dari pelajaran kita adalah memuji Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 134 ayat 3. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur 134 ayat 3 ini sudah berkata demikian, bahwa ini adalah ucapan syukur setidaknya bagi para pelayan yang melayani di rumah Tuhan. Dengan memuji Tuhan maka akan diberkati oleh Tuhan. Hal ini memberi kita semangat, memotivasi kita semua untuk memuji Tuhan. Secara khusus bagi orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, bahwa ada berkat yang tersedia. Ketika kita melayani di rumah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan di rumahnya, kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kita juga sebagai jemaat Tuhan, kita memberi dorongan kepada semua orang yang melayani di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan senantiasa, dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan semangat. Sudahkah kita melakukan hal itu? Ketika kita memberi semangat, dorongan untuk para pendeta, gembala sidang kita, ayo Pak Pendeta, puji Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan semangat bersama dengan saya. Ayo Pak Pendeta melayani dan saya mendukung, mendoakan Pak Pendeta dan mendukung dalam segala sesuatu. Apakah kita sudah melakukan hal itu dalam hidup kita? Nah, hal ini menjadi penting. Ya, jarang orang-orang memperhatikan para pelayan-pelayan di rumah Tuhan, memberikan motivasi bagi mereka, memberikan dorongan bagi mereka untuk terus melayani Tuhan, untuk terus melakukan puji-pujian bagi Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Memuji Tuhan pastilah akan diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu kita perlu mengingat, kita perlu memuji Tuhan, dan jangan lupa juga untuk memberkati saudara-saudara kita yang melayani memuji Tuhan, karena Tuhan mau kita menjadi alatnya, menjadi berkat bagi setiap orang yang memuji Tuhan di rumah Tuhan, bagi para pelayan Tuhan. Baik, kita sudah belajar satu ajaran yang penting dari firman Tuhan, mari memuji Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan, dan kita juga bisa memuji Tuhan di rumah Tuhan. Dan kita ketika melakukan pujian di rumah Tuhan bersama dengan hamba-hamba Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang diberikan bagi kita semua. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan. Jadilah orang yang suka menyanyi, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Dan berkat Tuhan ada pada kita semua. Mari kita mengakhiri dalam doa. Dan kita akan bertemu kembali minggu yang akan datang dalam pelajaran selanjutnya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersuka cita karena hari ini boleh belajar untuk memuji Tuhan.
dan kiranya Allah dipermuliakan dalam setiap pujian kami. Dan kami siap menerima berkat yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang suka memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri pelajaran ini, dan kami siap menjadi pemuji-pemuji bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be